Ampel atau Ampel Denta. Abad 14 silam, Tanah Ampel merupakan hadiah dari penguasa Majapahit kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel untuk pemerintahan yang dipimpin oleh Raden Rahmat. Wilayah yang menjadikan beliau sebagai bupati pertama Surabaya. Berkunjung ke Kampung Ampel di Surabaya. Daerah ini dulunya merupakan daerah pinggiran Kali Surabaya yang merupakan jalur lintas ke pusat kerajaan Majapahit. Wilayah yang sangat strategis karena terletak di pintu masuk utama Kerajaan Majapahit. Pada zaman Kerajaan Majapahit, wilayah pesisir utara kota Surabaya merupakan gerbang utama yang menciptakan kota dagang dan pelabuhan. Wilayah ini dahulu merupakan pelabuhan terpenting pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa kolonial Belanda, pada abad 19, Surabaya merupakan pelabuhan utama sebagai collecting center dari rangkaian terakhir kegiatan pengumpulan produksi perkebunan di ujung timur Pulau Jawa yang ada di daerah pedalaman untuk diekspor ke Eropa. Kampung Ampel juga dikenal sebagai cikal bakal kota Surabaya, yang mana dahulu hanya ada Kampung Ampel, Kampung Surabaya, dan perkampungan etnis Tionghoa. Diketahui, etnis Tionghoa bermukim berseberangan sungai dengan pemukiman pribumi dan Belanda. Kampung Ampel merupakan daerah penyebaran agama Islam di ujung timur Pulau Jawa. Raden Ali Muhammad Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kini, Kampung Ampel adalah sebagai destinasi wisata religi, terkenal dengan wisata ziarah, belanja, sampai dengan kulinernya. Kawasan Ampel ini kan terkenal dengan kawasan yang multi etnis ya Pak. Sebenarnya ada etnis apa saja sih Pak di kawasan Ampel itu? Ya, kalau kita langsung straight to the point begitu, bisa kita identifikasi satu, etnis Jawa. Kedua, etnis Madura yang lokal ya. Kemudian ada etnis keturunan Arab. Kemudian juga ada beberapa etnis keturunan atau Tionghoa. Dulu pernah ada Eropa. Tetapi karena seiring dengan perubahan zaman, keadaan, maka yang Eropa, Belanda pada khususnya sudah tidak ada lagi. Tapi sisanya masih ada, peninggalan di era yang dibangun kala itu. Jadi inilah etnis-etnis yang menjadikan kota ini menjadi kota multikultural. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak, sebutan kawasan Ampel sendiri tuh dari mana sih asalnya? Ya. Jadi Ampel itu kalau kita lacak ke belakang adalah Ampel Denta. Jadi sebelum kita tahu ada Ampel Menara, Ampel Gading, Ampel Suci, itu sebuah kawasan yang bernama Ampel Denta. Dan identifikasi Ampel Denta itu muncul ketika ada Raden Rahmat untuk mensiarkan agama Islam, ajaran Islam di tempat yang menjadi satu tanah perdikan. Tanah perdikan adalah tanah yang diberikan oleh Raja Majapahit kepada Raden Rahmat untuk menyebarkan agama Islam, dan tepatnya di antara Kalimas dan Kali Pegirian, di tempat yang sekarang kita kenal dengan Ampel, Kampung Ampel. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kala itu kan ketika Raden Rahmat masuk pada abad ke-15, 1420-an, itulah yang kemudian sekarang kita kenal dengan Kampung Ampel. Tapi kan ya ada satu agama yang mencolok berarti ya di kawasan Ampel, yaitu adalah agama Islam. Dengan konteks multikultural tadi yang Bapak bahas, apa ada etnis yang mendominasi Pak? Ya, yang sebetulnya dominasi ketika kita ngomong Ampel secara keseluruhan ya, jadi memang kemudian kental dengan adanya perkampungan Arab. Tetapi sesungguhnya bahwa tidak semua Ampel, kampung-kampung Ampel itu adalah Arab. Jadi ini ada mengelompok, ada yang menyebar. Mengapa mereka datang ke tempat itu? Karena
secara natural dan umum ketika mereka dari bangsa Arab, Hadramaut begitu ya, yang datang ke Pulau Jawa, tempat-tempat di mana ada perkembangan dan penyiaran agama Islam, maka mereka tidak jauh-jauh dari tempat sumber agama tersebut. Adanya masjid yang tersohor dan besar yaitu Masjid Ampel, pada akhirnya Masjid Ampel. Karena itu dibangun oleh Raden Rahmat di Kampung Ampel, makanya kemudian menjadi Sunan Ampel. Jadi Susuhunan di Kampung Ampel, jadi Sunan Ampel. Jadi yang umum kelihatan kampung orang Arab, etnis Arab, tetapi ada juga orang Jawa, Madura, dan bahkan etnis Cina pun juga ada. Waalaikumsalam. Mari silakan. Pak Abdullah, Pak Aban, Mbak Safira, sehat ya? Sehat. Bapak, saya habis jalan-jalan nih ke Kampung Ampel. Saya tertarik sama ini Kampung Arabnya. Mungkin boleh diceritakan Pak awal mula cerita adanya etnis Arab masuk ke Kampung Ampel ini gimana sih Bapak? Jadi gini. Tentunya kalau kita ngomong masalah budaya Arab yang ada di Ampel ini, kita juga harus tahu kapan sih mereka datang dari Yaman ya. Orang-orang Arab yang ada di Surabaya ini kebanyakan dari Yaman, Hadramaut basisnya itu di Yaman sana, masuk ke Indonesia itu sejak zaman setelah Rasulullah itu mereka juga masuk ke Indonesia, tapi dalam jumlah yang sedikit ya. Nah, eksodus dari mereka yang terbesar itu kira-kira pertengahan abad 15 itu mereka mulai masuk ke Indonesia sini, terutama di mana? Di Surabaya. Mengapa mereka masuk sampai ke Indonesia ini? Pertama memang masalah kondisi alam di Yaman sana yang sangat gersang sehingga mereka membutuhkan kehidupan yang lebih baik ya. Kemudian di samping itu juga mereka menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, orang-orang Arab ini mereka datang sendirian tanpa istri, dan itu berlaku juga di Indonesia, di India maupun di mana saja. Nah, kemudian mereka di sini menikah dengan wanita pribumi. Kemudian mereka punya anak. Anaknya ini dipanggilkan sama keluarganya yang ada di Yaman sana, datanglah kemari. Kemudian mereka juga punya seperti gitulah, dan itu karena banyak terjadi sehingga juga banyak akhirnya yang datang itu. Itulah kenapa kemudian akulturasi budaya yang dipunyai oleh orang Arab ini lebih mudah diserap oleh orang-orang setempat karena itu tadi, karena percampuran, ada ikatan tentang asimilasi tadi itu dengan orang-orang setempat itu yang seperti gitu. Anak-anak keturunan Arab di Indonesia ini semua mereka juga mengerti tentang bahasa Arab yang stagnan yang dipakai oleh kakek-kakeknya dulu, yang stagnan tidak berkembang. Kemudian itu bercampur dengan tata bahasa lokal ya, kemudian sehingga dia kata-katanya bahasa Arab tapi kemudian ininya menuju ke lokal gitu loh. Bapak, kalau misalnya sekarang kita beralih membicarakan soal pendidikan, ada nggak sih Bapak pendidikan yang memang berasal dari etnis Arab sendiri di Kampung Arab Ampel ini? Awal tahun 1900-an itu dari beberapa keturunan Arab yang kaya-kaya itu mendirikan sekolah. Yang sekolah tadi itu sampai hari ini juga masih eksis. Ada dua sekolahan yang besar, yaitu dari namanya Al-Khairiyah, kemudian Al-Irsyad. Nah, itu aslinya dipakai untuk memberikan pendidikan pada anak-anak keturunan Arab. Gitu, tapi akhirnya kemudian juga berkembang pada siapa saja, tidak dibatasi bahwa hanya Arab. Seperti contohnya Al-Irsyad. Al-Irsyad ini juga oleh si pendiri tadi itu dibikinkan hotel kemajuan. Jadi hotel kemajuan ini ada hubungannya dengan Al-Irsyad. Karena hotel kemajuan tadi itu hasilnya dipakai untuk menghidupi, membantu pendidikan Al-Irsyad tadi, misalnya untuk orang tidak mampu, guru-gurunya dibayari oleh dari situ. Seperti gitu. Al-Khairiyah pun juga sama seperti gitu. Itu yang dari sisi pendidikan ya, kemudian berkembang sampai hari ini pun juga masih tetap berlaku seperti gitu. Kampung Arab ini ada 10 lebih mungkin sekolahan-sekolahan.
Di samping Al-Irsyad, Al-Khairi, ada Tarbiyah, sekolah gede-gedenya ya. Tapi ada sekolah kecil-kecil seperti Mufidah. Mungkin kalau Mbak Safira tahu di sini ada sekolahan Mufidah tadi itu yang didirikan oleh abahnya Kiai Haji Mas Mansur yang namanya ada di sini itu didirikan sekolahan, kemudian pada tahun 1922 baru diakui oleh Belanda sekolahan tadi. Nah, sekolahan ini kemudian menjadi tempat pertemuan tokoh-tokoh pergerakan. Kemudian karena sering sholat bareng situ, sehingga ini dipakai juga untuk sholat. Sampai sekarang dipakai sebagai masjid. Eksis sampai hari ini, baik sekolahannya maupun masjidnya masih ada sampai hari ini. Perbedaan-perbedaan etnis itu mungkin adakah akulturasi budaya yang akhirnya timbul di kawasan Ampel tersebut, Pak? Memang ada. Jadi secara historis kalau kita lihat dari perjalanan Sunan Ampel atau Raden Rahmat, itu sudah nampak akulturasi budaya. Kita perhatikan masjid Ampel sendiri ya, itu masjidnya tentu Islam, sangat Islam. Tetapi di bagian pucuknya, ujungnya itu ada Majapahit, simbol Majapahit, simbol Hindu. Artinya ketika agama Islam diperkenalkan, mereka tidak mengubah atau menghilangkan ciri maupun tradisi keyakinan yang pernah ada sebelumnya. Sehingga ada percampuran antara Islam sama Hindu. Ini akulturasi budaya. Sekarang bagaimana? Sangat kelihatan sekali. Jadi meskipun keragaman etnis ngumpul jadi satu, tetapi mereka ini seolah terikat pada satu kepentingan yang sama, yaitu ekonomi, yaitu kesatuan dan persatuan begitu ya, ketika kita dalam wadah NKRI begitu. Mbak Fira. Halo, Ibu. Udah lama? Enggak, barusan Ibu lagi lihat kerudung. Ini? Iya, bagus. Ini warnanya? Ini bagus ya? Iya. Saya coba. Gini, Bu. Iya, pantes wis. Wongnya ayu pantes-pantes saya. Ayo Boleh kita jalan-jalan Iya. langsung. Iya. Nah ini Mbak, ini ya apa? Kalau namanya ini Gapura Poso. Gapura Poso. Kalau yang depan tadi kan Lawang Agung. Gapura Munggah. Nah, dan ini kalau ini sama dengan gapura-gapura yang lain, 5 gapura itu ini dibangunnya tahun 1500-an juga. Jadi kita lihat kayak ada lambang apa? Cengkeh yang mirip-mirip Surya Majapahit ya. Karena ya memang sedang masanya itu, tapi ini diambil bentuk cengkeh karena komoditi yang paling banyak diperjualbelikan di daerah sini di pelabuhan Tanjung Perak itu cengkeh. Jadi ini gapura yang langsung menghadap ke masjid. Boleh kita langsung? Ya. Nah, kita sampai di masjidnya, Ibu. Cantik sekali. Iya. Nah, ini kalau kita lihat gaya yang ada di Masjid Ampel ini, kita bisa melihat zamannya, Mbak. Kalau dilihat style-stylenya itu. Jadi kalau ini si Masjid Ampel yang di pelataran ini itu dibangun tahun 1800-an. Oh. Jadi zaman kolonial. Kalau kita lihat gaya-gaya yang dipakai itu gaya-gaya kolonial. Itu kita bisa lihat ini di cor-cornya yang di atas-atas ini. Besinya ini ya. Itu yang ada di tahun itu 1800-an. Termasuk ini sailing yang ada di atas ini. Kita kan sering lihat kan di rumah-rumah kolonial gitu. Dan pilar-pilar yang ada di samping pilar sana. yang paling mencolok sih kalau misalnya ini adalah desain kolonial. Desain gaya itu, terus konsolnya yang dari besi ini loh. Itu zaman itu juga. Oh, baik. Itu zaman kolonial tahun 1800-an. Jadi meskipun dibangun oleh masyarakat sini sendiri, tapi menggunakan gaya yang ada di zaman tersebut begitu ya. Betul, ya. Nah, kita lihat nanti di dalam, kita lihat arsitektur Jawanya, Mbak. Jadi kita ini masih gaya-gaya Eropa ya.
terus nanti di dalam baru ada arsitektur Jawanya. Berarti ini bangunan aslinya ya Ibu? Ini pilar-pilarnya yang 17 meter sampai atas sana Mbak. Nah ini yang dibawa oleh atau yang dibangun oleh Sunan Ampel. Oh, jadi bangunan aslinya, pilar aslinya Sunan Ampel itu ini. Nah itu artinya apa? Jumlah rakaat waktu bulan Ramadan. Oh. Jadi 4 kali 17. Oh. Ya itu. Tapi memang bangunan dalam ini mengambil dari gaya Jawa ya? Betul. Jadi kan pakai tajuk. Nah itu melambangkan Tuhan yang satu gitu kan. Jadi memang kalau ini di zaman Majapahit ya arsitekturnya arsitektur Jawa kan. Jadi ya ini Islam sangat berakulturasi dengan Jawa begitu ya. Bisa betul. dilihat dari masjid ini. Iya, padahal si Sunan Ampel ini kan asli dari Campak. Oh iya. Ya, jadi dia bukan mengambil arsitektur Cinanya, tapi ya udah arsitektur Jawa yang sedang ada saat itu gitu. Secara historis di kota Surabaya mulai dulu itu sudah tercipta satu kerukunan. Kalau kita sadari bahwa tempat di mana Kampung Ampel berada itu juga berdekatan dengan Kampung Melayu, berdekatan dengan etnis Kampung Pecinan. Jadi ada Kampung Pecinan, ada Kampung Melayu, ada Kampung Arab termasuk ada Jawanya. Itu semua ada di sisi timur Sungai Kalimas. Lalu di sisi barat Sungai Kalimas adalah etnis Eropa, perkampungan Eropa. Nah itu ada politik yang mereka terapkan yaitu Wickenstelsel, yang artinya politik pemisahan etnis berdasarkan etnis. Tetapi secara sosial mereka saling terikat satu sama lain, membarur satu sama lain. Jadi seolah tidak bisa dipisahkan, disekat oleh bangsa Belanda dengan politik Wickenstelsel-nya. Namun sampai sekarang apakah ada memang pergesekan antara etnis-etnis tersebut mungkin Bapak? Kalau toh ada pemikiran-pemikiran secara individu parsial, mungkin ada ya. Tetapi tidak sampai muncul ke permukaan menjadi sesuatu yang sifatnya gesekan fisik atau gesekan sosial menjadi satu persoalan. Dengar cerita-ceritanya Safira jadi tertarik untuk jalan-jalan ke Kalimas, boleh kalau misalnya Boleh. diantar? Tak kenal maka tak sayang. Secara langsung melihat berarti semakin sayang. Oke, boleh. Oke. Kita jalan-jalan. Ya, oke. Satu yang bisa kita pakai sebagai pedoman atau mercusuar peradaban kota ini, peradaban di mana sudah mulai muncul aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan bisa ditandai dengan adanya menara Bangunan ini. Syah Bandar Sungai ya. Di menara ini merupakan media untuk mengawasi hilir mudik perahu-perahu yang memang mereka sandar bongkar muat barang-barang yang ada di kali ini. Ya? Inilah yang kemudian kala itu sebagai bentuk perkembangan dari pelabuhan sungai yang sudah mulai ada pada abad ke-17, lalu 18, masuk pada abad ke-19 sudah mulai bertambah ramai, dan menara ini dibangun kurang lebih pada awal abad ke-20 atau 1900-an. Itu bisa kita identifikasi dengan simbol-simbol yang ada. Itu simbol desentralisasi, jadi ketika pembagian wilayah atau penyerahan hak otonomi dari Batavia pusat ke daerah-daerah, sehingga kemudian Surabaya tersimbolkan dengan ikan sama buaya gitu ya. Tempat ini untuk memantau kedatangan, keberangkatan perahu baik itu dari pedalaman yang datang kemari, termasuk dari tengah lautan yang datang ke Surabaya dengan barang-barang komoditas yang dibutuhkan oleh warga Surabaya. Konco Budoyo, itu tadi perjalanan kita di kawasan Ampel, Surabaya. Itu banyak cerita menarik dan juga beragam, dan semoga perjalanan kali ini bisa meningkatkan semangat toleransi kita hidup berdampingan di Indonesia.
Saya Safira, sampai jumpa dan terima kasih. Banyak cerita dan ilmu yang saya dapatkan. Saya berharap cerita ini tidak berhenti di saya untuk menularkan semangat dan tekad membangun Indonesia.